Shalom, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita baca ayat ini, sepertinya keselamatan itu seolah-olah belum pasti. Karena dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Berarti kita belum kudus dong? Tentunya tidak demikian. Saat kita terima Yesus, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Itu ada dalam Ibrani 10 ayat 10. Nanti kita bisa lihat ayat tersebut. Nah, artinya saat kita terima Yesus, kita benar-benar dikuduskan. Dosa kita dipindahkan kepada Yesus, sehingga Yesus mati berkorban sebagai orang berdosa, dan kita hidup sebagai orang benar. Padahal kita yang layak menerima penghukuman tersebut. Tapi Yesus telah menanggungnya di atas kayu salib. Nah, maksudnya di sini adalah mengapa ayat ini berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya di sini artinya roh, jiwa, dan tubuh. Secara roh kita telah dikuduskan. Kita mati, kita masuk surga. Itu adalah kebenaran bagi kita yang percaya. Nah, namun saat kita terima Yesus, jiwa kita yang terdiri dari pikiran dan perasaan itu belum diubahkan. Begitu pula tubuh kita, itu belum diubahkan. Contohnya, jika Anda sebelum terima Yesus punya pikiran yang salah, kalau Anda tidak baca Alkitab, tidak mendengarkan Injil, Anda akan tetap seperti itu. Atau contoh, Anda tidak tahu membaca, dan Anda terima Yesus. Ketika Anda terima Yesus, belum tentu Anda langsung tahu membaca. Anda harus melalui proses pembelajaran sehingga Anda tahu membaca. Begitu pula seorang yang sering tidak memanfaatkan waktu dengan baik, hanya minum-minum, merokok, mengkonsumsi obat-obat terlarang, maka otomatis itu akan mempengaruhi di kesehatannya. Kalau dia tidak berubah, tubuhnya tidak akan kudus seluruhnya. Itu pula pola pikirnya tidak akan kudus seluruhnya kalau dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, supaya jiwa dan tubuh kita dikuduskan seluruhnya, kita perlu mendengarkan Injil senantiasa. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saat kita baca Alkitab, setiap hari, kita renungkan firman-Nya, kita dengarkan Injil, maka kita akan punya kuasa untuk berubah. Pola pikir kita akan berubah, dan kita akan diberikan kekuatan untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Kita akan punya pola pikir yang berbeda. Kalau dulunya kita punya konsep kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, tapi karena kita dipengaruhi oleh kasih Tuhan, karena kita mendengarkan pesan-pesan tentang Injil, lama-kelamaan hidup kita berubah, pola pikir kita berubah, hati kita berubah. Kita akan semakin mudah untuk mengampuni. Kita akan semakin mudah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itu bukan karena kekuatan kita, itu karena Injil yang kita dengar setiap saat. Itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Dan dampaknya, kehidupan kita jadi bermakna. Dulunya mungkin kita sering mengkonsumsi zat-zat terlarang, atau dulunya sering kita menonton film porno, tapi saat kita berubah, kita memanfaatkan waktu untuk olahraga, atau kita bikin karya sesuai dengan passion kita masing-masing. Nah, di saat itulah tubuh dan jiwa kita mengalami pembaharuan. Dan akhirnya cara hidup kita akan selaras dengan identitas kita yang ada dalam roh, yaitu kita orang kudus, orang benar. Itulah maksud dari ayat ini.
Jadi ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Saat kita percaya, kita selamat. Namun pola pikir kita dan tubuh kita itu perlu waktu untuk diperbaharui, yaitu melalui tinggal di dalam Yesus. Saat kita tinggal dalam Yesus, kita akan berbuah banyak. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.